Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin Maulana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Saya akan menampilkan video pembelajaran model problem based learning, pendekatan pseudo education dengan diskusi dan tanya jawab guna memenuhi syarat UKIN 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kelas di agribisnis ternak. Minta tolong untuk kepala kelasnya menyiapkan teman-temannya untuk kita memulai berdoa. Ya, sebelum kita mulai belajar tentang topik hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu ya siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Bapak Asyan satu persatu ya. Sapiar Abilikantro. Kasia, mana Kasia? Sakit, Sakit. Ya. Surat sakit ini sudah ya ke wali kelas ya atau ke guru yang lain? Sudah ya, oke baik. Muhammad Fauzan Fahrudin? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fadila? Hadir. Naila Sati? Hadir. Rafa Dani Zaidan? Hadir. Rafif Azan Afian? Hadir. Ikut senang juga ya. Ya, nah. Ya, jadi nanti Bapak juga bisa tahu kondisi kalian saat pada memulai pembelajaran ini. Ya, oke, mau bikin emosi sendiri. Oh, masih ngantuk. Iya, Ini siap. Sini merah-merah, sini merah-merah. Kalah saya. Sedang galau nantinya dan semoga ada solusi pada pembelajaran pagi hari ini. Ya, semoga kita belajar pada pagi hari ini dengan cara yang menyenangkan. Yang sedang marah, yang sedang bete, atau yang sedang masih mengantuk, ya semoga pada pembelajaran pada pagi hari ini itu bisa meredakan ya kekecewaan kalian, bisa mengalihkan ya hal-hal yang membuat kalian gak nyaman atau gak senang. Jadi semoga dengan berkumpulnya kalian ya anak-anakku sekalian pada kelas ini sehingga menyatukan ya atau menularkan perasaan menjadi satu hal yang positif dan menjadi kekuatan untuk kelas ini. Kita baik untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita ngapain sih pada pertemuan kali ini ya sesuai pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai dasar-dasar bahan makan. Pada pertemuan sebelumnya kita melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan pakan. Berikutnya, setelah kalian mengamati beberapa contoh bahan pakan ternak unggas tersebut, ya, peserta didik mampu memperagakan cara pengujian secara fisik bahan pakan ternak unggas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebenarnya untuk apa sih kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Kenapa kita harus mengetahui uji organoleptik atau untuk mengevaluasi dari bahan pakan ternak tersebut? Nah, anak-anakku sekalian yang ada di SMK ini, ya, kalau nanti kalian memasuki dunia kerja di saat nanti ya yang akan datang, kalian harus bisa memahami bagaimana caranya melakukan sebuah kontrol kualitas. Ya, kontrol kualitas ini akan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memiliki produksi, entah itu produksi dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah kebetulan kalau di dunia peternakan ini ya produksinya
adalah hasil ternak itu sendiri. Maka dari itu semenjak ini kalian belajar bagaimana cara melakukan uji kualitas ini dengan cara mengetahui mengevaluasi setiap bahan baku pakan. Terus kemudian untuk penilaian pada pertemuan kali ini atau untuk mata pelajaran ini adalah yang pertama nanti kita akan melakukan pretest. Dan kemudian kita selama proses pembelajaran ada namanya lembar kerja. Di lembar kerja ini kalian bisa melakukan pengamatan secara langsung ya bahan baku pakan yang akan diujikan atau disampelkan. Terus kemudian nanti ada semacam presentasi. Nah, selama proses diskusi itu nanti ada penilaian ya, penilaian untuk sikap, untuk rasa tanggung jawab dan kemandirian kalian. Nah, setelah itu setelah mengerjakan lembar kerja ada penutup dari kesimpulan kalian setiap kelompok untuk presentasi. Nah, setelah itu baru ada post test. Nah, post kira-kira paham ya untuk poin penilaiannya? Alhamdulillah. Kan bungkil kedelai, tepung darah, tepung bulu merupakan bahan pakan sumber energi. Benar atau salah? True or false? Fales. Fales. Oh, fales sumbang suaranya ya. Fales. Bukan fales. Pertanyaan berikutnya, penurunan kualitas bahan pakan ini disebabkan oleh interaksi bahan pakan dengan kondisi lingkungan dan kondisi mikroorganisme yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas. True or false? False. Yang false? Ya. Menurut pengamat, jadi pengamat artinya adalah orang yang ahli pertanian. Ya. Jadi menurut ahli pertanian, di sini diungkapkan bahwa di lapangan, ya, ternyata para peternak, ya, para petani dan para milik pabrik pakan itu menyukai kualitas jagung lokal kita. Ya, jadi jagung lokal kita itu ternyata kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan jagung impor. Ya, kenapa seperti itu? Ya, ternyata jagung lokal kita itu memiliki ciri warna kuning yang lebih cerah, yang lebih dalam warnanya dibandingkan jagung impor. Sementara jagung impor itu warna kuningnya lebih pucat. Ya, itu bisa kalian lihat pada gambar. Ya, warna jagungnya itu terlihat lebih kuning. Kemudian, nah dari dua permasalahan ini coba kalian cek, ya. Ini yang pertama dari sedikit penjelasan Bapak, kira-kira mengapa ada bahan pakan berkualitas dan tidak? Mengapa ada pemalsuan dari bahan pakan? Ya, silakan coba kalian kira-kira pikir, kalian renungkan, atau tadi kalian bisa menyimpulkan dari sedikit penjelasan Bapak mengenai dua permasalahan ini. Ya, baik, dari dua permasalahan yang telah Bapak paparkan tadi, ya, ini ada sedikit pertanyaan buat kalian. Ya, kalian bisa baca di situ, kalian bisa lihat di situ. Dari belakang terlihat ya? Ya, terbaca ya. Ya, jadi tidak hanya terlihat tapi juga terbaca. Kira-kira dari dua permasalahan ini kalian bisa kasih gambaran atau bisa beri jawaban kepada Bapak. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Kira-kira? Ya, silakan Siva. Ya, jadi kalau yang buat poin pertama karena kontrol kualitasnya jelek. Kontrol kualitasnya jelek. Itu kalau yang kedua, kenapa ada pemalsuan bahan pakan karena jumlahnya dikit, jadi perlu ditambah sama jenis lain yang mirip. Oh, berarti jumlah dikit itu maksudnya ketersediaannya sedikit, sehingga ada inisiatif untuk menambahkan dengan bahan pakan yang lain. Ya. Oke, beri aplaus untuk Siva. Ada lagi? Oh iya, sehat, silakan. Kan untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada bahan pakan yang berkualitas dan tidak? Nah, dalam proses pembuatan bahan baku menjadi bahan pakan itu kan membutuhkan waktu dan lokasi yang berjauhan, Pak. Nah, atas dasar dua masalah inilah terjadi penurunan kualitas atas bahan tersebut. Nah, untuk yang kedua, mengapa ada pemalsuan bahan pakan? Karena pabrik atau peternak bahan pangannya itu kan apa sih? Pangannya tuh murah, Pak. Murah. Nah, di sini penjual mulai mensiasati untuk permainan di harganya dengan pemalsuan.
Mungkin begitu menurut saya, Pak. Ya, analisisnya luar biasa ya. Jadi ini sudah melakukan analisis nih. Jadi kalau lokasinya berjauhan, berarti ada butuh waktu ya untuk pengumpulan. Nah, berarti di situ mulai terjadi penurunan kualitas. Tadi yang kedua, peternak atau pabrik pakan ya pengennya bahan pakan itu yang murah dulu kan. Nah, sementara harga di lapangan atau di pasar tidak selalu murah ya. Ya, benar. Ya, seperti itu ya gambarannya. Jadi mulailah bagaimana caranya bisa menjual bahan pakan itu dengan harga yang murah sehingga muncullah kemampuan untuk bisa dapat harga sesuai keinginan pabrik ya. Menurut saya seperti itu ya. Kita berikan aplaus dulu ya. Ya, dari sini Bapak sudah bisa sedikit menilai ya, kalian ternyata memiliki daya analitikal ya yang cukup baik ya. Kalian sudah bisa melakukan sebuah tindakan problem solve atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Oke, bagus sekali. Juga sama ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kata-kata palatabilitas ya. Palatabilitas ini adalah menunjukkan selera makan. Kalian juga punya selera makan ya. Saya suka apa? Makanannya ayam goreng ya. Nela sukanya apa? Yang pedas-pedas. Yusuf sukanya apa? Rendang. Nah, setiap kalian punya cita apa makanan kesukaan masing-masing. Begitu pula dengan hewan ternak. Ayam punya ciri khas, dia sukanya apa? Sapi punya ciri khas, sukanya apa? Ya, kerbau, kambing dan sebagainya. Gak bisa kita mencampur baukan setiap selera masing-masing hewan ternak itu untuk bisa meratakan. Indra, raba, itu nanti kita uji. Jadi penerimaan bahan baku yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menggunakan panca indera terlebih dahulu. Kita lihat bahan bakunya, ya, warnanya, bentuknya, ukurannya, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, Ya. ini toilet. Oh iya. Iya. Ya. Pertanyaan dahulu? Saya, Pak. Ya. Oke, Usna gimana? Semangat banget, Pak. Oh, semangat. Biar gak ngantuk nih yang lain. Ada yang Kenapa sudah Kak kalau ngantuk? Ya, silakan. kenapa kita harus teliti banget buat merhatiin di bahan pakannya itu ada campuran lain apa enggak, sama kalau ada efeknya nggak Pak kalau misalkan bahan pakannya ini kecampur sama bahan lain, misalkan bahan pakannya kecampur kecap gitu, gimana gitu? Oh iya, ada ya tukang kecapnya, bisa masukin kecap ya? Oke, bisa. Bagus. Nah, kalau misalkan kita kenapa sih harus memperhatikan ada campuran bahan pakan itu? Ya, karena itu tadi cemaran-cemaran atau campuran-campuran tersebut ada yang tidak bisa dicerna oleh ayam atau unggas. Kalau misalkan hanya cemaran organik, contoh dia kecampur dengan bahan pakan yang lain tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, sehingga secara kuantiti atau jumlah tidak mempengaruhi dalam penyusunan, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan itu adalah tali plastik yang tidak sengaja kegiling, ya, atau tadi misalkan Usna bilang kecap, ya, ada ketumpahan kecap misalkan, karena ngirimnya bareng-bareng satu truk misalkan, itu juga bisa mempengaruhi dalam komposisi nutrisi. Kalau misalkan kita harapkan dalam memformulasi atau membuat pakan itu 18% proteinnya, tiba-tiba kecampur kecap, maka nilai proteinnya bisa berubah, nilai nutrisinya bisa berubah. Di sini ada jagung, mana untuk teksturnya sudah bagus, cuman di sini kita lihat masih banyak yang berjumpa, itu mungkin dikarenakan penyimpanan yang kurang maksimal. Kemudian di sini untuk bautnya sudah berkurang masalah jadinya. Kemudian Kita akan melakukan uji sampel. Nanti Bapak bawakan beberapa sampel bahan baku, ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan lembar kerja. Dan ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan kelompoknya Yusuf kelompok 3, gitu ya. Nanti silakan menyusun membuat meja, ya, bertempat. Kemudian nanti kalian tinggal kembalikan posisi dan mejanya sesuai kelompoknya masing-masing, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ini Bapak bagi lembar kerja. Nah, lembar kerja ini nanti sesuai kelompok. Ini kelompoknya sesuai kelompok. Jadi ini yang pertama. Terus kemudian berikutnya ini nanti yang kalian kumpulkan mengenai sampel bahan makan. Sampel bahan makan ini nanti ada 6 jenis, ada jagung, rendang, tepung
intan, tepung kepala udang, tepung tulang, dan tepung bulu. Jadi nanti di sini kalian cek satu persatu ya, bagaimana untuk bentuk, tekstur, dan warnanya. Terus kemudian kalian uji juga dari bau, ya, rasa, ya. Kemudian ada semacam kayak untuk menguji kepal, untuk melihat atau mengetes tingkat kerekahan dari bahan pakan tersebut. Nah, kalau yang bahan pakan yang tipe biji, di situ nanti ada jagung, ya. Kalian tes untuk uji jatuhnya, apakah bunyinya gemericiknya nyaring atau tidak, ya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian tes tulis aja, cukup nyaring atau bagaimana, atau kalian jabarkan menurut bahasa dari diskusi kelompok kalian. Seperti itu ya anak-anak, kira-kira paham? Paham. Ya. Dari sekarang silakan untuk atur meja untuk membuat kelompok. Kalian bisa cek, atau misalkan kalau kalian merasa tidak menemukan jawaban dari bahan ajar yang Bapak tampilkan, kalian boleh mencari pada media browsing yang lain, misalkan menggunakan Google yang lainnya. Browsing. Terangkan menurut pendapat kelompok Anda. Bagaimana penjelasan mengenai banyak permasalahan. Pengusaha atau penjual bahan pakan. Nah iya betul tuh. Jadi Itu dia sebenarnya. Ya, masih mencari Menjual menurut kualitas bahan pakan, menjual bahan pakan masih cari untung tanpa melihat kualitas. Tiga. Ayo, bantu teman kelompoknya, ayo. sehingga jadi negara pengekspor terbesar di dunia. melengkap uji fisik bahan pakan ternak. Iya. Cip. Iya, rasa. Bahan baku Apa ada yang tercampur dalam bahan? Padahal tuh ini loh apa? jenius banget gua. Oh, iya benar juga ya? Iya benar juga tuh. Kan sebenarnya loh. Weh, Taura. Saya setuju sih ya. apalagi kan Indonesia kan ini ya negara tangga. Nah iya, harganya sih. Nah, betul banget tuh. Diskusinya ke sini. Oh iya. Akan bekerja sama. Bekerja samanya dalam kelompok, bukan nyebrang kelompok. Masa tadi bahan baku. Iya. Setuju sih Bapak. Setuju sih. Taura keren banget. Terus kira-kira mau lagi nih? Apa lagi kira-kira? Wah, iya. Tanahnya subur Indonesia. Indonesia itu emang tanah yang ini banget. Iya tahu. 1, 2, 3. Ya, sini. Ayo. 1, 2, 3.
baru uji online. Gimana, ada yang sedang? Coba dilihat dari tadi yang Bapak jelaskan, tolong diperhatikan pada misalkan bentuk, tekstur, dan warna. Terus kalian misalkan pada siapa ini sih? Nah, misalkan tepung kalaunya, coba kalian dari teksturnya bagaimana? Tekstur. Dari warnanya apa, kalian tulis apa warnanya ini? Terus kemudian kalian cek lagi ya bentuknya butiran atau tepung atau ini ada bagian-bagian yang menggumpal. Kalian cek lagi. Nah, kalau yang ini kan sampelnya masih lumayan bagus, bisa kalian cek. Ini secara fisik bagaimana? Bentuknya bagaimana? Ya, coba. Uji rasanya gimana? Hah? Rasanya. Oke, kita coba ya. Gimana? Rasanya masih oke, masih kayak tepung tulang pada umumnya. Tapi ini agak menggumpal-gumpal. Iya, agak menggumpal. Gumpalnya. Ini ada gumpal-gumpal di teksturnya. Nah, Coba uji jatuh. Coba buka. Oh, gak paham nih. Airnya banyak tadi. Kadaran airnya. Sedikit. Coba uji jatuh. Banyak. Uji jatuh apa nih? Enggak dong. Kalau yang menggumpal itu baru banyak. Tadi agak muncul. Sedikit tadi, sedikit. Lumayan. Lumayan. Ini berantakan banget. Ada orang juga. Ganti. Nah, dulu uji jatuh. Ada yang bersih. Nah, Dia tuh pas jatuh tuh ada suara. Oh, bukan kayak itu ya? Itu apa berarti? Ya itu. Nggak ada suara. udah. Bau kayak apa sih? Ini dedak padi gitu. Ya, bau ini apa? Apa sih yang Beras. Gabah. Gabah ya, gabah. Lanjut teman. Tepung ikan ya? Yang ini aja yang itu enggak? Belum. Nih, bentuknya itu kayak gini. Ini bentuknya gimana? Ini simetris. Udah simetris. Keras. Iya dia keras. Keras. Butirannya kasar. Apalagi butiran Baunya kayak Ih, kenapa? agak apa ya? Coba. Coba kan coba juga. Coba doang. Ini ya, benar gambar. Benar banget. Coba lagi. Jepal. Siapa sih? Wah, udah apa? Ini enggak harus bocor. Tadi kadar airnya banyak. Tadi ada situ berjamur ya. Kita kembali bahan bakunya sebelum diuji kupas. Apakah bahan bakunya itu masih bentuk tepung murni atau sudah ada yang berkualitas? Kemudian kembali kualitas ya. Kita bisa baca di tulisannya. Ada apa ini? Coba lagi ini. Oke. Iya. Pertama apa bentuk? Tuh. Kalau gumpalan baru. Gemercik. Jago. Ini gemercik juga nih. Yang ini tepung apa? Enggak ada. Oh, ini ikan. Ini nggak suara kan bahas rasanya. Sudah Pak. Udah Pak. Ini Pak, ini udah Pak. Iya, ini. Kalau saya tadi dia uji jatuh enggak kan? Ya, gimana? Uji jatuh ini cuma ini. Pak, berbayar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
bagian dari lembar LKPD ini. Yang satu, terangkan menurut pendapat kelompok Anda bagaimana menilai mengenai masalah ini. Yang saya jawab adalah pengusaha atau penjual itu pakan itu masih kayak memperjualkan berikan pakan tersebut tanpa menilai kualitas tersebut. Jadi kayak cuma mereka itu asal mencari untung aja lah. Jadi mereka nggak selalu menilai apakah itu kualitas layak diikan atau tidak. Habis itu yang B-nya itu adalah saran-saran saya untuk negara Indonesia ini yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pakannya sehingga bisa menjadi salah satu pengekspor terbesar di dunia, itu adalah karena menurut saya karena negara Indonesia itu luas, jadi di sini banyak lahan yang kosong. Jadi menurut saya lahan kosong itu bisa dipergunakan untuk membuat makan-makan yang bisa dikasihkan kepada hewan-hewan yang hewan ternak. Kenapa? Soalnya kan Indonesia negara kayak agraris gitu, jadi kayak mungkin memang sebaiknya atau sepatutnya mempermajukan hal-hal tersebut. Tepung ikan itu bentuknya itu kayak agak nggak simetris. Habis itu butiran itu kasar dan keras, ada yang keras kayak kasar gitu lah pokoknya. Habis itu warnanya itu ada kuning-kuning kecoklatan. Dari baunya itu mirip kayak pur ayam gitu. Habis itu rasanya itu kayak bau amis ikan. Habis itu uji kepalanya itu ada kandung air itu sedikit. Kalau mengamati bentuk fisik itu ada melihat teliti warnanya apakah homogen, teksturnya merata atau tidak, dan diamati apakah ada pencemaran bahan kimianya atau tidak. Yang kedua, membau, mencium aroma khas dari bahan makanan tersebut, apakah aroma tersebut cukup pengit atau hambar atau bau amis. Yang terakhir ada uji jarum. Pada bahan makanan yang bijian seperti jagung itu diuji apakah dia pas jatuh itu gak ada suaranya atau ada suaranya nyaring atau. Terus yang kelima, selanjutnya ada kita menguji jenis-jenis bahan makannya. Yang pertama jagung itu bentuknya biji-bijian, terus teksturnya itu keras dan warnanya kuning-kuning tua oranye. Baunya itu nggak ada ya, nggak ada. Terus rasanya hambar, terus uji kepalanya dia langsung memecah gitu. Terus uji kepalanya pecah, uji jagungnya itu mantul dan suaranya nyaring. Terus yang kedua ada bedak itu bentuknya butiran-butirannya ada membuka-buka, terus teksturnya itu keras dan warnanya itu kayak krem-krem coklat gitu. Baunya amis dan rasanya hambar, dan uji kepalanya dia langsung pecah, berarti kadar airnya itu rendah. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ya silakan. Biasanya kalau makan jagung itu buat apa? Burung dara. Burung dara atau tadi untuk ayam itu ya bisa. Ada lagi? Ya silakan. Kan kita kan perlu mengajukan uji organoleptik kan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa uji organoleptik itu ada dari kualitas, dari bau, dari bentuk, ukuran, warna, rasa, tekstur, kan banyak kan. Apakah ketika kita menggunakan uji organoleptik itu emang harus diuji semuanya atau di salah satu mungkin 3 atau 4 saja itu sudah cukup atau gimana? Ya silakan ditanggapi. Iya semuanya. Biar jawabannya juga lebih spesifik. Agak bisa dipastikan kualitasnya. Baik, ya. Bagus. Ya, kalian mampu menjelaskan ya secara detail bagaimana cara-cara pengujian tersebut. Kemudian kalian bisa menghubungkan ya bagaimana proses atau cara pengujian organoleptik pada setiap bahan baku. Bagaimana menghubungkan pengujian pada bahan baku yang bersifat butiran, yang bersifat tepung, bagaimana yang sumber protein maupun yang sumber energi. Dan selanjutnya kalian bisa memperbandingkan pada masing-masing cara pengujian. Jika pengujian sesama pengujian tepung, misalkan dedak dengan tepung kepala udang, dengan tepung tulang, atau dengan bahan tepung yang lain, kalian bisa membandingkan bagaimana cara pengujiannya dan bagaimana kalian bisa mengetahui hasil dari pengujian tersebut. Di sini ada beberapa sampel, ya. Ada sampel yang menurut kalian tadi hasil presentasi kalian, ada sampel yang baik kualitasnya, ada sampel yang ternyata kualitasnya sudah menurun atau jelek.
Ya, tadi Bapak juga lihat dari masing-masing kelompok untuk sampel yang bedak, misalkan itu sudah mulai terjadi penggumpalan. Berarti artinya di situ sudah terjadi kerusakan alias terjadi penambahan kadar air, mungkin kerusakan selama proses penyimpanan. Memiliki kualitas, ya, bahan baku ini memiliki kualitas dan kualitas itu sangat diperlukan untuk menjaga performa atau menjaga hasil produksi dari hewan unggas itu sendiri, terutama ayam, entah itu produksi dagingnya atau produksi telurnya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti kedepannya, ya, pada mata pelajaran yang sama, ya, kita akan melakukan sebuah penilaian, nanti penilaian harian. Namun untuk menuju ke pekan berikutnya, untuk penilaian harian, kita nanti ada penugasan, ya. Penugasan ini juga nanti kelompok ini tetap dipertahankan. Jadi ada tugasnya kelompok. Jadi masing-masing kelompok adalah, ya, nanti tolong dicatat dari wakil kelompok, membuat bagan mengenai cara pengujian seperti itu. Ya, nanti bisa pakai karton, ya, silakan buat sebaik mungkin. Nanti yang paling bagus itu nanti akan dipasang di lab kita. Ya, sebagai contoh ada nanti, wah ini kakak-kakaknya ini gambarnya bagus sekali. Nah, seperti itu. Kalian dengarkan baik-baik. Yang pertama, bahan pakan ternak bersumber dari hewani dan nabati. True or false? Ya, yang false satu. Oke. Terus bahan pakan ternak hewani dapat bersumber dari hasil produk perikanan dan peternakan, sedangkan dari nabati dapat bersumber dari hasil dan limbah produksi pertanian. True or false? Ada satu yang false dan dua yang false. Jagung, dedak, bekatul, dan polar merupakan bahan pakan sumber protein. Benar atau salah? 1, 2, 3. Maaf, Janis, kemudian Naila. Soal ke-10. Berapa jenis bahan pakan memiliki kekhasan dalam hal warna? Jika bahan pakan tersebut tercampur dengan bahan lain, maka warnanya akan berubah sesuai dengan tingkat kontaminasi dari bahan lain tersebut. Benar atau salah? Iya, dijawab terus semua, berarti kan salah. Oke, untuk soal post-test ini Bapak lihat secara sekilas ternyata banyak peningkatan dari yang post-testnya. Alhamdulillah kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian, dan ilmu dasar ini semoga bisa kalian ingat-ingat dan kalian pegang pada saatnya nanti kalian masuk ke dunia kerja. Setelah Bapak sampaikan, ilmu ini sangat diperlukan kalau kalian akan menjadi quality control dalam sebuah peternakan atau dalam pabrik pakan. Ya, dan pertemuan pada hari ini Bapak ucapkan banyak terima kasih. Ya, Bapak akhiri semuanya. Semoga sehat, tetap bahagia, tetap dimudahkan keputusannya. Ya, amin. Ya, pimpin doa dan selesai kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.